Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, khusus renungan di saat ini, kesempatan ini digunakan untuk menyelesaikan renungan pada hari Selasa yang lalu, tanggal 23 Februari, karena renungannya terlalu panjang tentang doa Bapa Kami. Maka, mari kita lanjutkan permenungan kita tentang doa Bapa Kami ini pada hari ini. Saya mengajak menelaah kalimat demi kalimat agar bisa dipegang cakupan isi dalam setiap kalimatnya. Sekarang kita merenungkan tentang kalimat dimuliakanlah atau dikuduskanlah namamu. Ini ungkapan pujian dan pengakuan bahwa Bapa itu sebagai Allah yang kudus, supaya dengan pengakuan ini, semua umatnya ikut dikuduskan bagi Bapa. Dengan demikian, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah umatnya. Dan melalui semangat sakramen baptis, umat Allah memperkenalkan nama Bapa yang kudus, dipuji dan dimuliakan oleh setiap orang. Kalimat selanjutnya, datanglah kerajaanmu.
berarti kita memohon agar kerajaan Allah berkembang sejak saat ini sampai saat Kristus datang kembali di dalam kemuliaannya. Maka semua umat Allah, termasuk saya masing-masing yang berdoa Bapa kami ini, ikut terlibat dengan segala cara supaya kerajaan Allah hadir lewat karya Tuhan Yesus yang melayani setiap orang dengan semangat mengasihi siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus, sebagaimana yang dimaklumkan dalam sabda bahagia. Kalimat selanjutnya, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kehendak Bapa adalah supaya semua orang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kita memohon kepada Bapa supaya kehendak kita disatukan pada kehendak Putranya, seperti yang dilakukan oleh Santa Perawan Maria dan para kudus Allah. Maka kita memohon agar rencana Allah untuk menyelamatkan manusia yang menghuni bumi ini bisa terlaksana sepenuhnya, seperti yang telah terlaksana di dalam surga. Kalimat selanjutnya, berilah kami rezeki pada hari ini. Doa ini menggambarkan sikap kita selaku anak-anak Allah, mengungkapkan pengakuan betapa besar Allah dalam menjamin kebutuhan rezeki tiap harinya. Juga kebutuhan rezeki rohani yang disediakan di dalam Ekaristi dan dalam sabda-sabda Allah yang mampu memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan rohani. Sebagai antisipasi Ekaristi yang abadi, yakni pada perjamuan surgawi. Kalimat selanjutnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kata mengampuni bisa berarti membebaskan hutang atau menyerah atau tidak menyimpannya lagi. Sedangkan kata kesalahan itu berarti hutang atau berhutang. Dan pada masa Yesus biasa digunakan untuk merujuk pada kata dosa. Jadi Yesus menegaskan bahwa jika kamu mau hutang yang mengikatmu atau dosamu minta dihapuskan, maka kamu harus juga menghapuskan hutang atau dosa orang kepadamu. Orang yang tidak memiliki belas kasihan tidak layak menerima belas kasihan. Padahal Tuhan Yesus memberi kita standar pengampunan itu sebanyak 7 kali 70 kali. Itu sebabnya kita membutuhkan Tuhan dan melekat terus kepada Tuhan Yesus sehingga kita bisa mengalirkan kasih Tuhan itu kepada orang-orang
yang melukai hati kita. Kalimat selanjutnya, jangan masukkan kami dalam pencobaan. Ini permohonan kepada Bapa supaya kita dalam menghadapi pencobaan tidak sendirian, tetapi selalu disertai oleh Roh Kudus. Bersama Roh Kudus kita dibimbing untuk membedakan pencobaan yang mengembangkan diri kita menjadi orang yang semakin kuat, atau pencobaan yang membuat kita mati dalam dosa. Kalimat terakhir, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Yang jahat atau setan itu yang melawan Allah dan menjadi penyesat dunia. Dan kemenangan atas setan sudah terjadi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Maka kita memohon selalu dibebaskan dari setan kepada Sang Pemenang atas setan, yakni Tuhan Yesus Kristus. Kalimat atau kata terakhir, amin. Artinya, semua yang diucapkan itu sah. Semoga terjadi demikian. Saya setuju. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.